炼丹成功，毫无瑕疵。也敢作弊，就不可能有人将小培元丹。培元丹残留余温，名炼丹天才。初赛得了第一，初赛而已，我们就去雷泽山。我想清静一会儿。船的丹炉带了，不是只有木匠有地。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 82 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Subaitian sudah mulai menyempurnakan sebuah pil di kompetisi alkemis. Pada saat proses penyempurnaan tahap akhir, tiba-tiba saja ada salah satu peserta yang gagal karena tungku yang dia gunakan meledak begitu saja. Episode kali ini pun dimulai dengan penyempurnaan pil yang masih dilakukan oleh King Subaitian. Siapa yang menyangka Subaitian menggunakan sebuah teknik menyatukan dua pil menjadi satu dengan memutar tungku pil yang dia gunakan. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang kaget karena jarang sekali teknik memutar tungku pil digunakan oleh seorang alkemis. Selain membutuhkan tenaga yang banyak, ternyata memutar tungku juga membutuhkan pengendalian api yang cukup kuat. Para penonton tidak menyangka dalam kompetisi alkemis tahun ini muncul seorang kuda hitam seperti King Subaitian. Sementara itu, pemuda berambut merah yang bernama Zuran tidak begitu kagum dengan kemampuan pengendalian api dari Subaitian. Dia berniat membuktikan kepada semua orang kalau pil hasil buatannya adalah pil terbaik hari ini. Benar saja, Zuran menjadi orang pertama yang berhasil menyempurnakan pil di antara para peserta lain. Meskipun Zuran berhasil menjadi orang pertama, Bang MC Subaitian masih terlihat cukup tenang untuk menyelesaikan penyempurnaan pil yang dia miliki. Hingga beberapa saat kemudian, King Subaitian berhasil menyempurnakan pil dan tentu saja ini membuat Nenek Ching Hong cukup kaget. Nenek Ching Hong merasa sudah merusak bahan yang digunakan oleh King Subaitian, tapi kok bisa-bisanya Subaitian berhasil menyelesaikan pil tersebut. Di saat yang sama, berkat kerja kerasnya akhirnya Molly juga berhasil menyelesaikan pembuatan pil. Tentu saja ini merupakan pencapaian yang cukup bagus bagi Molly karena dia baru pertama kali mengikuti kompetisi alkemis di kota Cilan. Master Jinyu selaku alkemis pengawas kompetisi memberitahukan kalau waktu pembuatan pil sudah selesai, di mana dia dan Nenek Ching Hong akan segera mengecek langsung kualitas pil dari masing-masing peserta. Dari beberapa peserta, Master Jinyu dan Nenek Ching Hong cukup memuji pil yang sudah dibuat. Mereka berdua juga memuji pil Yuandan yang dibuat oleh Zuran karena kualitasnya sudah cukup bagus untuk seorang alkemis muda. Tapi ada satu momen yang membuat Nenek Ching Hong marah ketika mengetahui kalau Subaitian berhasil membuat pil Xuandan yang berada satu tingkat di atas pil Yuandan. Nenek Ching Hong kemudian menuduh Subaitian sudah berbuat curang karena tidak mungkin bisa membuat pil Xuandan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nenek Ching Hong pun kemudian mengadu kepada Master Jinyu kalau Subaitian sudah melakukan kecurangan dengan membuat pil Xuandan. Sontak ucapan Nenek Ching Hong ini membuat semua peserta kaget. Mereka tidak menyangka ada seorang alkemis muda yang berhasil membuat pil Xuandan dari bahan-bahan penyempurnaan pil Yuandan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika kau tidak bisa membuatnya, maka kau berarti cukup bodoh, ucap King Subaitian sambil melihat ke arah Nenek Ching Hong. Master Jinyu yang sangat penasaran langsung memegang pil Xuandan yang dibuat oleh King Subaitian sembari bertanya bagaimana cara Subaitian bisa menyempurnakan pil Xuandan ini.
Semua itu sangatlah mudah, aku menyempurnakan semua bahan spiritual hingga ke tahap ekstrim, lalu melebur menjadi 2 pil yang masih berbentuk mentah. Aku kemudian memurnikan dan menyatukan kedua pil tersebut secara bersamaan hingga terbentuklah pil Suandan ini, ucap King Subetian menjelaskan kepada Master Jinyu. Master Jinyu pun tampak kagum dengan metode yang digunakan oleh King Subetian. Dia juga tidak ragu memberikan peringkat pertama kepada Subetian pada babak penyisihan kali ini karena Subetian berhasil merubah pil Yuandan menjadi pil Suandan dengan sempurna. Sontak keputusan dari Master Jinyu membuat Zuran cukup kesal karena dia gagal mendapatkan peringkat pertama. Di saat yang sama Nenek Qinghong juga tampak marah kepada Master Jinyu karena keputusan tersebut dibuat sepihak. Akan tetapi Master Jinyu punya alasan kuat yang membuatnya menjadikan Subetian sebagai peringkat pertama. Dia juga meminta Nenek Qinghong untuk mengkesampingkan urusan pribadi dengan Subetian karena mereka berdua harus bersikap adil mengawasi kompetisi alkemis tahun ini. 金鱼丹师，你元丹残留余温，名炼丹天才。 Sementara itu, Molly langsung berlari ke arah Master Jinyu untuk memperlihatkan pil Yuandan yang dia buat. Setelah melihat pil Yuandan buatan Molly, Master Jinyu langsung memberikan pujian serta menganggap Molly akan menempati peringkat ke-7 pada babak penyisihan ini. Beberapa saat kemudian, Master Jinyu mengumumkan 8 orang yang akan mengikuti babak final besok hari. Nantinya akan ada 3 orang teratas pada babak final yang akan pergi ke kota kerajaan untuk mengikuti kompetisi alkemis yang sebenarnya. Pada babak final besok, Molly berjanji kepada Subetian kalau dia akan berusaha sebaik mungkin. Di saat yang bersamaan, Ketua AD langsung nyamperin Molly dan Subetian karena dia ingin memberikan selamat atas keberhasilan mereka berdua masuk ke babak final. Sementara itu, Morphy dan muridnya masih terlihat kesal dan tidak terima karena keberhasilan Molly dan Subetian hari ini. Tak lama kemudian Suki juga datang ke hadapan Bang MC untuk mengucapkan selamat karena keberhasilan King Subetian menempati peringkat pertama. Subetian sendiri cukup kaget karena tidak menyangka Suki juga hadir menonton langsung kompetisi alkemis di kota Chilan. Suki pun berkata kalau kompetisi ini merupakan kompetisi besar, jadi dia tidak mungkin melewatkannya begitu saja. Tidak lupa Suki juga mengundang Subetian untuk berkunjung ke rumahnya yang berada di dekat dengan kota Chilan atas perintah dari sang kakek setelah kompetisi final besok. Subetian menyebutkan kalau dia masih mempunyai urusan setelah kompetisi final, jadi tidak bisa berkunjung ke rumah Suki. Tapi di lain kesempatan pasti Subetian akan menerima undangan dari kakek Suki. Beberapa saat kemudian, Subetian, Molly dan juga Ketua AD sudah kembali ke gedung Jiusing. Baru juga sampai, Bang MC langsung bertemu dengan Nona Mei Lujo karena mereka masih punya urusan setelah kompetisi alkemis selesai dilaksanakan. Selain itu, Nona Mei Lujo juga membawakan satu kantung bahan obat ajaib yang sudah dipesan oleh King Subetian sebelumnya. Dia juga memberikan pujian karena Subetian mampu menempati peringkat pertama dalam babak penyisihan kompetisi alkemis. Di saat yang sama, entah kenapa Molly tampak begitu tidak senang dengan kehadiran Nona Mei Lujo. Karena Subetian dan Nona Mei Lujo masih punya urusan, jadi Bang MC meminta Nona Mei Lujo untuk menginap di kota Chilan terlebih dahulu. Setelah pertandingan final, mereka berdua akan pergi ke Gunung Leize untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan King Subetian. Di sini terjadi momen wadidaw di mana Nona Mei Lujo mencoba untuk merayu King Subetian yang kelelahan setelah menjalani kompetisi alkemis. Meskipun Nona Mei Lujo menawarkan pijitan manja, tapi terlihat King Subetian menolak hal tersebut. 初赛而已，我们就去雷泽山。我想清静一会儿。 Penolakan yang didapatkan ini tidak membuat Nona Mei Lujo kecewa karena dia sudah paham watak yang dimiliki King Subetian. Singkat cerita, keesokan harinya Subetian, Ketua AD dan juga Molly sudah bersiap menuju final kompetisi alkemis. Ketika berada di perjalanan, Molly bertanya perihal pil apa yang hendak dibuat oleh Subetian.
Su Beitian pun menjawab kalau dia akan membuat pil darah murni kualitas tinggi saat kompetisi final. Sontak hal ini membuat ketua AD kaget karena pembuatan pil darah murni tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Tapi ya begitulah, Su Beitian tetap optimis dia bisa menyempurnakan pil darah murni dan menjadi pemenang kompetisi alkemis di kota Cilan. Beberapa saat kemudian, Su Beitian, Molly, dan ketua AD sudah sampai di lokasi final kompetisi alkemis. Terlihat di sini Patriark Mu mendatangi Su Beitian karena dia ingin membicarakan sesuatu hal. Ternyata Patriark Mu ingin memberikan sebuah tungku pil warisan leluhur keluargamu kepada Su Beitian sebagai tungku untuk digunakan di babak final. Tungku warisan leluhur ini biasa disebut dengan tungku burung Vermilion. Setelah Su Beitian menikah dengan Muransi nanti, maka tungku burung Vermilion akan sepenuhnya menjadi hak milik King Su Beitian, ucap Patriark Mu yang berniat memberikan tungku burung Vermilion di tangannya. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek dari Suki datang ke hadapan mereka semua sembari menawarkan tungku pil legendaris yang dimiliki oleh keluarga Chen kepada Su Beitian jika Su Beitian ingin menikah dengan Suki. 您好，穆家主。 传的丹炉带了。不是只有穆家有地比，让我陈家祖传。 Su Beitian sendiri kelihatan menunduk karena dia menjadi rebutan dari dua keluarga yang ingin menikahkan cucu dan anak mereka. Kedatangan kakek Chen menawarkan pernikahan dengan Suki ini juga sekaligus menutup episode 82 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.